itu cuma waktu itu. Tapi katanya khadamahnya beliau itu juga nggak istirahat. Beliau ngedoain kemenyan yang bakal nanti untuk diminta sama tamu-tamu. Sekitar jam 8 tamu udah mulai hadir. Jam setengah 9 beliau udah keluar. Biasanya sudah keluar, nemui tamu itu sampai sebelum duhur. Itu pernah Al-Fakir saksi sendiri, tamunya itu berjumlah 1000 orang lebih. Semuanya ditemuin. Mana ada kayak gini? Kita pikir sekarang, baru Anda pikir sekarang kalau itu nggak normal. Dulu kita pikir biasa-biasa aja. Setiap hari itu tamu yang beliau temui itu tidak kurang dari 50. Minimal itu 50. Tidak berhenti-berhenti. Jadi cuma hajatnya apa? Ini, diambilkan air, didoakan. Atau diambilkan menyan, didoakan. Nah, Ustadz Ilyas itu pernah bawa orang, dosen. Ini orang bukan orang agamis. Dosen juga bukan di kampus agama begitu. Kalau nggak salah dosen. Punya sarang walet. Waletnya baru mulai ada, tiba-tiba ada tokek. Tokek itu ngusir walet. Dibawa sama Ustadz Ilyas ke Abuya. Sama Abuya dikasih menyan, ini bakar ya di sarang waletnya. Begitu. Nah, dia ini ahli ilmu walet. Dia tahu kalau dibakar ada asap di sarang walet itu bakal kabur. Dan tokek itu nggak ada yang takut sama asap. Akhirnya bilang, piye ki, Ustaz, gimana ini Ustaz? Kok malah dikasih menyan disuruh bakar? Inti tahu sendiri, walet malah kabur. Ya terserah sampean. Sampean kan sudah lihat guru saya. Iya, yakin enggak? Yakin kan? Kalau yakin ya bakar. Jadi Abuya itu banyak banget orang nggak yakin sama Tijani, ngelihat Abuya langsung taslim. Di Sukabumi itu ada Mama Ajangan Khudri, kakeknya Ustadz Irwan. Itu alim. Mama Khudri itu kalau orang tamu mau nanya, di pintu sudah dijawab. Masih di luar kasyaf. Ulama besar beliau. Kawanan sama Habib Muhammad, gurunya Abuya. Tapi masih belum taslim sama Tijani. Taslimnya ngelihat Habib Ja'far. Padahal Habib Ja'far muridnya Habib Muhammad. Ngelihat Abuya nanya, ini Tijani juga Habib ini? Iya, saya yakin sama Tijani. Cuma ngelihat. Bayangkan. Dan itu yang beliau inginkan. Manfaat untuk di akhirat nanti. Nggak pengen dipuji, dibilang wali. Ya, jadi murid Syekh Ahmad cukup buat saya. Hakata wa budwatuna. Padahal kalau mau pamer magam, mau pamer derajat, Abuya itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pernah supirnya cerita ke saya. Awal-awal dakwahnya Abuya itu banyak orang tidak suka, bilang sesat. Akhirnya pernah Abuya lagi dakwah pengajian nyeberang sungai. Nyeberang sungai ada jembatannya kecil. Nah, ini orang yang nggak suka ini pergi ke orang pintar begitu, minta jembatan itu dihilangkan. Ini supirnya yang cerita ke Al-Fakir, wallahu a'lam bitasdiqihi, tapi ana yakin. Tapi Abuya itu memang tidak mau kalau kayak gini itu diceritakan. Akhirnya mau pulang tidak bisa, jembatannya hilang. Ini gaib ini. Yang ngambil ini gaib. Jembatannya hilang. Bingung supir ini. Kata Abuya, ini gelar sorban, kata Abuya. Inti gelar sorban di atas sungai itu. Sorbannya Abuya digelar di atas sorban, di atas sungai, mobilnya jalan di atas sorban. Mobilnya jalan. Ini supirnya yang cerita ke anak. Kalau karomah yang kayak gitu sangat banyak, sangat banyak. Sangat banyak. Ada juga Pak Mujahri namanya. Pak Mujahri ini anak kenal sendiri. Orang gunung, cinta sama Abuya luar biasa. Saat turunnya, anak cucu cicit sekarang. Cintanya luar biasa ke Abuya. Malam-malam sekitar jam 12 malam Pak Mujahri ini dengar Abuya ada yang ngancem. Turun gunung langsung dia, pakai motor. Nyampe di Abuya sekitar jam 1 malam. Abuya masih di rumah yang selatan. Rumah selatan itu seng anunya. Garasinya pintunya seng. Digedor-gedor. Assalamualaikum beb. Jam 1 malam. Abuya keluar. Apa nih kata Abuya. Sebuah orang Habib, maaf Habib, saya dengar Habib ada yang melakat. Melakat itu ngancem kalau kata Madura. Saya dengar Habib ada yang ngancem katanya. Oh ya kenapa kata Abuya.
Kasih tahu saya, tidak bisa tidur saya, katanya. Tidak tenang saya. Kata Abuya, ayo sini. Dibawa sama Abuya. Di selatan pondok itu dulu ada pabrik batu bata. Pabrik batu bata itu kan selalu ada sakam ya, pembakaran batu bata. Itu panas banget tuh dalamnya. Pak Mujahri itu dibawa sama Abuya ke situ. Ini pernah bunuh orang ini, Pak Mujahri ini. Pernah bunuh orang zalim. Dibawa ke tempat, maksudnya berani ini orang, bukan orang penakut. Dibawa ke pembakaran batu bata itu, dipegang tangannya sama Abuya, dibawa ke dalam. Takut dia. Bukan ente yang jagain saya yang jagain ente, gitu. Pulang sana, gitu. Dahsyat Abuya itu. Abuya itu istimewa banget, istimewa banget. Pernah ada satu orang di Kerucil, sebelum wafat kasih wasiat minta disolatin sama Abuya. Tolong ke anak-anaknya, saya minta cuma satu. Saya minta yang nyolatin saya nanti Habib Ja'far. Setelah wafat anaknya ini rapat sama ulama setempat. Ini wasiatnya minta disolatin sama Habib Ja'far. Tapi kita tahu sendiri, ngundang Habib Ja'far itu nggak bisa cepat-cepat, nggak bisa mendadak. Habib Ja'far itu waktunya padat. Ngundang 3 bulan aja banyak nggak dapatnya. Ana tahu sendiri. Bukunya itu di ruang tamu, ana tahu sendiri. 1 tahun tanggal sekarang nih, tahun besok itu sudah ada kadang isinya. Sudah ada undangan Abuya itu. Nah itu akhirnya ya sudah begini aja. Begini aja. Kita sholatin, kita kubur, nanti baru kita minta tanggal Abuya bisa hadir untuk tahlil kapan. Tidak bisa tahlilnya di hallnya. Kita minta waktunya Habib Ja'far. Sepakat begitu. Sudah dimandikan selesai. Pas mau disolatin, ini jenazah, bangun Pak. Bangun, duduk. Saya enggak loh ya, Habib Ja'far. Cuma bilang begitu. Saya cuma minta satu, Habib Ja'far. Kok berani kalian lancang gitu istilahnya. Mati lagi. Iya. Cuma dari itu disolatin sama yang lain. Nih makomnya Abuya. Kalau kita wafat tahu kita siapa itu Abuya. Saking kita masih hidup, jadi tidak tahu kita. Ternyata tidak ada yang mau ngimamin ini. Siapa yang mau ngimamin? Suruh turun anaknya. Turun ternyata Abuya udah di perjalanan mau ke situ. Tidak diundang. Abuya tahu. Abuyanya sudah, iya saya memang mau ke sana. Kata Abuya begitu. Abuya yang nyolatin. Pernah juga ada seorang nenek-nenek sebatang kara. Itu kampungnya itu memang kampung banyak Tijani. Jadi setiap hajat apa aja ngundang Abuya. Dia miskin. Dia pengen banget rumahnya itu diinjak sama Habib Ja'far. Pengen banget. Cuma mau ngundang itu nggak punya keberanian karena nggak punya apa-apa. Tiba-tiba Abuya lagi lewat situ habis pengajian, berhenti. Turun, mampir ke situ. Saya mau mampir, mau numpang. Istirahat boleh. Nangis ini nenek-nenek. Ini nenek-nenek cuma punya opak. Tahu opak? Itu dimakan enak sama Abuya. Hadza huwa Abuna radhiyallahu anhu. Terus di dalam kedisiplinan waktu, Abuya itu setiap diundang orang, itu beliau menentukan jamnya. Sehari itu undangan dulu sebelum beliau operasi itu 7-8. Seperti itu memang. Kenapa? Karena beliau ulama yang ikhlas. Abuya itu ulama yang ikhlas. Mau yang undang itu tempatnya enggak masuk mobil, bahkan motor enggak, jalan kaki, nyampe Abuya. Nyampe. Mau dikasih hadiah, enggak dikasih hadiah, nyampe. Cuma beliau yang seperti itu. Mau dikasih, enggak ada pembahasan. Diundang lagi, datang. Kalau sekarang sulit, Pak. Ustadz sekarang tahu duit. Malu kita ngaku muridnya sebetulnya, ya Allah. Malu banget. Jadi undangannya padat karena beliaunya konsisten. Dan
karomah waktu beliau itu sehari 8 tempat, mulai habis zuhur berangkat itu sampai jam 1 malam, selalu nyampe ke lokasi paling enggak 15 menit sebelum jadwal beliau ceramah. Jadi saya nyampe ke sana, ceramah jam berapa? Jam sekian, dicatat jamnya. Jam sekian saya berada di sini hari ini. Jadi orang sibuk itu Abuya. Kalau mau tahu orang sibuk itu beliau. Waktu beliau itu per jam. Jam sekian, tahun besok bulan Januari tanggal 1 jam 1 ada di mana saya, udah ada jadwalnya. Sibuk nggak tuh namanya? Sibuk banget. Sibuk banget. Jam. Dan selalu saya pernah ngantar beliau di Jakarta, jemput di Halim sekitar jam 6 lewat mendarat, keluar dari bandara jam setengah 7, diundang makan di restoran di Condet, sarapan, mampir ke situ. Di situ masih tutup restorannya, yang punyanya yang undang, jadi tidak boleh pergi dulu, keluarganya nunggu pada datang. Satu tempat. Pindah dari situ, ada yang minta dimampirin habaib di Cawang. Mampir ke situ. Silaturahmi sampai lama. Dari Cawang langsung pindah ke Cempaka Putih. Ada yang ngundang Abuya di Cempaka Putih. Itu udah mulai jarak agak jauh. Dari Cempaka Putih ke Bekasi. Ada acara di Bekasi. Ada ikhwan, Pak Randy apa namanya, iparnya Asyik itu di Bekasi. Dia bikin acara ke Bekasi. Dari Bekasi baru ke Bogor, nyampe Bogor jam setengah 3 sore. Ini acaranya lama semua, Pak. Paham nggak maksud aneh? 5 tempat. Itu Jakarta hari itu kayak kagak ada mobil, kosong. Ketika Ana berpikir, baru tumben Ana dapetin Jakarta begini, gitu kan? Hati Ana kerentak begitu. Abuya nyaut, hari libur ya, kata Abuya. Jadinya kosong kalau hari libur Jakarta. Nutupin, nggak mau banget dipuji. Abuya tuh kalau dicelak baru girang, diremehin baru girang. Tapi remehlah yang meremehkan. Abuya pernah, ada orang punya pondok besar, santrinya 400 lebih. Itu mengatakan Abuya itu tidak bisa baca kitab. Abuya itu bodoh, tidak bisa baca kitab. Dapat tidak sampai 1 tahun pondoknya bubar, Pak. Sampai sekarang tidak punya santri. Ini la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Ada juga satu kiai sama juga bilang Abuya itu bodoh, tidak bisa baca kitab. Dibilang begitu Abuya. Gila, Pak, maaf. Ini ulama jadi gila, jadi orang yang junun. Abuya memang tidak mau menonjol dalam hal apapun, nggak mau menonjol dalam hal apapun. Beliau cuma mau menonjol dalam satu hal. Saya muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kalau kalian melihat saya istimewa, tolong lihat guru saya. Itu. Beliau cuma pingin orang itu kenal siapa itu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Itu cuma yang beliau inginkan, itu cuma mengenalkan orang kepada Syekh Ahmad. Ini loh, keselamatan itu di sini adanya. Keselamatan itu di sini adanya. Hadza huwa radhiyallahu anhu. Ini yang ana ingat sekarang tentang beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan nambahin cinta kita kepada beliau. Yang perlu antum tahu, beliau itu di hati ana orang yang sangat agung, luar biasa. Saya saksi agungnya beliau. Agung banget. Mudah-mudahan kita diaku santrinya. Allahumma ahsyurna fi zumrati abil faidat tijani wa amaddana bimadadi khatmil awliya'il kitmani. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi العظيم سبحان ربك رب العزة السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله